Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini, kita akan kembali membahas tentang evaluasi pembelajaran anak usia dini secara informal. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti kita pada hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih trik untuk melakukan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dulu bagaimana trik-trik yang perlu dipersiapkan oleh guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Jadi kita nggak bisa menyamakan melakukan evaluasi pembelajaran pada orang dewasa, pada mahasiswa dengan pada anak usia dini. Jadi mungkin trik saya ketika memberikan evaluasi pembelajaran kepada teman-teman sudah pasti ya, bukan mungkin ya, sudah pasti akan berbeda nantinya kalian ketika memberikan kepada anak usia dini, karena teman-teman akan berhadapan pada anak usia dini. Jadi harus menyesuaikan dengan dunianya anak. Nah, trik-triknya yang harus kita persiapkan antara lain sebagai berikut. Tips melakukan evaluasi pada anak usia dini. Yang pertama, mempersiapkan alat tes dan cara pencatatannya sebelum anak datang. Jadi ketika kita akan melakukan tes pada anak usia dini, semuanya harus siap. Jangan sampai anak-anak sudah datang, kita lupa ngambil kertasnya, lupa ngambil perekamnya, dan akhirnya kita meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan itu. Dan itu akan berakibat fatal. Karena apa? Karena ketika kita ribet untuk mempersiapkan itu, bisa aja kan, karena anak usia dini mereka tuh jadi pergi keluar. Nah, pergi keluar dan akhirnya kita tidak bisa melakukan evaluasi, tidak bisa mengkondisikan anak. Atau bisa juga anak jadi merasa, oh ada apa sih bu guru tuh ngambil catatan. Nah, misalnya seperti itu, jadi anak merasa diawasi. Jadi perilaku yang muncul itu bukan perilaku yang natural, seperti itu. Yang kedua, menyesuaikan alat tes dengan kebutuhan anak. Jadi alat tes itu harus disesuaikan dengan anak. Tidak mungkin kan kita menggunakan misalnya angket terus kita ngasihkan kepada anak suruh membaca sendiri, suruh memilih, enggak seperti itu. Misal pun kita akan melakukan tes lisan, seperti itu pun juga kita menyesuaikan bagaimana dengan bahasa anak. Selanjutnya, mengkondisikan tempat tes secara alami. Jadi pengkondisian. Jadi sebisa mungkin ketika kita melakukan tes itu kondisinya adalah kondisi alami atau kondisi seperti yang ada di rumah, seperti yang ada di kelas, seperti biasanya. Jadi anak tidak merasa teramati. Jadi kondisinya itu membuat anak merasa aman. Jadi biasa aja, nggak ada yang perlu saya takutkan, nggak ada yang perlu saya bingungkan. Nah, seperti halnya teman-teman mungkin pernah melihat tentang YouTube Rans Entertainment miliknya Raffi Ahmad. Nah, itu kan kamera di mana-mana ya, kamera di mana-mana. Kamera itu bisa jadi alat untuk evaluasi sebenarnya. Kita umpamakan saja kamera itu sebagai alat perekam evaluasi. Nah, anaknya Raffi Ahmad, Rafathar, itu kan juga dia itu merasa diawasi. Kenapa sih Pak harus pakai ini? Kenapa sih harus pakai ini? Nah, akhirnya kan itu akan mengganggu apa yang kita nilai jika itu kita lakukan di kelas, seperti itu. Jadi pengkondisian tempat secara alami itu penting. Agar apa? Agar anak merasa ya biasa aja, dia berperilakunya juga natural, berperilakunya juga alami, dan dia merasa aman, tidak merasa terbebani apa sih itu. Nah, tidak seperti itu. Selanjutnya, memperhatikan respon anak. Jadi ketika kita melakukan tes, anak itu mudah bosan, kita harus paham itu. Jadi ketika misalnya kita menggunakan tes lisan, kita nanya-nanya anak-anak itu sudah ada titik di mana anak itu sudah jenuh, kita harus memberondong dengan pertanyaan, harus menjawab 50 pertanyaan. Oh, itu tidak bisa. Karena anak itu tidak bisa dipaksa seperti itu. Jadi tidak bisa diajak cepat, ayo cepat dijawab, cepat. Itu tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, membangun kedekatan secara emosional dengan anak. Jadi sebenarnya mungkin banget seorang anak itu bisa menjawab, tapi karena yang menanyakan itu adalah dianggap asing, belum kenal, jadi anak malas untuk menjawabnya atau tidak mau menjawab, tidak merasa
best friend dengan orang tersebut, seperti itu. Jadi kita harus membangun kedekatan emosional dengan anak. Seperti halnya ketika teman-teman nanti melakukan penelitian di sekolah terkait dengan apa, misalnya perilaku atau apa. Nah, seperti itu. Kalau baru pertama kali masuk itu hasil datanya itu belum pas kalau kita masukkan. Jadi pengamatan hari pertama itu kan teman-teman sebagai orang asing di situ, jadi belum ada kedekatan emosional dengan anak di situ, memungkinkan anak itu juga merasa perlu adaptasi dengan teman-teman. Jadi perilaku yang dimunculkan itu tuh juga berbeda. Misalnya, oh itu orang baru, dia menghindari teman-teman, atau malah dia caper. Nah, seperti itu. Jadi membangun kedekatan secara emosional untuk bisa melakukan evaluasi. Nah, sementara kalau guru kan jadi sudah terbiasa dengan anak, jadi kemungkinan besar dia memiliki kedekatan emosional itu juga sudah tinggi, jadi tidak masalah dia melakukan evaluasi. Selanjutnya menggunakan waktu pelaksanaan evaluasi secara efisien. Nah, efisien di sini seperti apa? Nah, efisien di sini itu juga menyesuaikan dengan anak, moodnya anak. Jadi ketika kita meminta anak cepet, itu berarti justru bukan yang efisien. Jadi menggunakan waktu pelaksanaan gimana kita kadang sebenarnya kita melakukan tes lisan, tapi secara santai, ngobrol santai. Ketika anak main kita mengorek informasi. Nah, seperti itu. Kita mengamati ketika anak bermain. Nah, menggunakan waktu pelaksanaan evaluasinya secara efisien, tidak memaksa anak. Karena anak nggak bisa dipaksa dari sisi waktu, nggak bisa diajak cepet-cepet tergesa-gesa, itu nggak ada. Nah, ini ada beberapa tips untuk melakukan evaluasi pada anak usia dini. Sekarang kita akan memasuki pada penilaian informal ya. Tujuan dari penilaian informal itu ada 3. Yang pertama penempatan. Jadi penempatan itu karena kita tahu bahwa anak itu berasal dari keluarga yang berbeda, dari sisi sosialnya berbeda, dari sisi ekonominya berbeda, dari sisi mungkin budaya juga berbeda. Nah, kita dengan melakukan penempatan ini, manfaatnya atau tujuan penempatan ini agar anak bisa tertangani sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada yang namanya tujuan berkaitan dengan diagnostik dan perencanaan pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, teman-teman ya, kita melakukan evaluasi itu kita akan menemukan data. Kita akan menemukan data, misalnya dari 10 anak didik saya yang sudah bisa membilang itu sekian, yang belum bisa membilang itu sekian, dengan teknik misalnya dengan teknik kartu misalnya. Nah, untuk kedepannya ternyata baru sebagian. Nah, sebagian ini saya harus menggunakan teknik lain, perencanaan pembelajaran membilang dengan cara yang lain, seperti itu. Jadi ada diagnostik dan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Kalau evaluasi formatif itu adalah untuk mengetahui ketercapaian sebagian dari STTPA. Nah, kalau sumatif itu untuk mengetahui, jadi mengetahui seluruh dari STTPA itu, kemampuan yang ada di STTPA. Kelebihan dari penilaian informal. Jadi kenapa penilaian informal itu dilakukan oleh guru, dipilih salah satunya adalah fokus penilaian dapat dijabarkan dari kegiatan atau kurikulum maupun buku. Jadi ketika kita melakukan penilaian informal sebagai seorang guru, apa yang kita nilai fokusnya itu sudah bisa kita jabarkan dari kegiatan yang kita lakukan bersama anak-anak maupun dari kurikulum dan guru. Selanjutnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Apa yang dibutuhkan anak, itulah penilaian informal. Selanjutnya mendeteksi atau mengenali kebutuhan anak. Jadi sudah sesuai sekaligus mengenali kebutuhan anak. Ini adalah kelebihan. Nah, ketika ini sudah ada kelebihan, bukan berarti nggak ada kekurangan ya teman-teman. Jadi di sini ada kekurangan penilaian informal. Yang pertama, guru itu kadang kesulitan untuk mengembangkan instrumen penilaian informal dan bagaimana cara menggunakannya.
itu kadang guru merasa kesulitan, dan saya harap ketika teman-teman ini sudah belajar, evaluasi pembelajaran nanti hasilnya adalah teman-teman akan menjadi guru yang tidak kesulitan dalam mengembangkan instrumen penilaian informal dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk penilaian informal sendiri, validitas dan reliabilitas instrumen penilaian informal itu diragukan. Jadi, karena bukan tes formal ya. Kalau tes formal itu terstandar, sementara kalau informal ini kan tidak terstandar. Jadi, ada keraguan dari sisi validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, kadang terdapat penggunaan penilaian informal yang tidak tepat sasaran. Jadi misalnya kita akan menilai tentang unjuk kerja anak. Nah, kita menilainya itu misalnya menggunakan checklist, padahal harus menggunakan rating scale atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi kadang itu akan ada penilaian informal itu tidak tepat sasaran, tapi ketika teman-teman nanti sudah belajar, insya Allah teman-teman akan belajar penilaian ini cocoknya untuk apa, kita akan belajar bersama. Penilaian informal di PAUD itu digunakan untuk menilai proses pembelajaran anak. Jadi kita penilaian by proses ya, penilaian proses pembelajaran. Jadi penilaian otentik. Dari hasil penilaian itu kita akan memahami perilaku anak. Dan juga selain memahami perilaku anak, kita akan mengevaluasi perkembangan anak. Bagaimanakah perkembangan anak itu sudah sesuai dengan STTPA atau belum, melebihi atau malah di bawah STTPA. Nah, seperti itu, dan dalam satu kelas itu perkembangannya seperti apa dari masing-masing aspek. Nah, ini penilaian informal ini dapat menjawab ini. Nah, biasanya ketika di PAUD kita menggunakan berbagai macam pengamatan sebagai bagian dari penilaian informal. Itu ada anekdot, ada running record, specimen record, time sampling, event sampling, checklist, dan rating scale. Nah, kita akan belajar semua ini. Jadi ada 6 ya yang akan kita pelajari, yang akan kita kupas tuntas masing-masing. Nah, dari yang pertama, anekdot record. Jadi anekdot itu biasanya fokus pada perilaku yang unik. Pengamatan pada perilaku yang unik. Nah, nanti narasinya itu akan menjawab kapan, apa, dan gimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada yang namanya running record. Kalau running record itu kan yang namanya running ya, berjalan, jadi secara terstruktur gitu. Jadi tidak hanya dipilihin yang unik, tapi secara keseluruhan. Jadi misalnya kalau kita akan mengamati dengan running record itu dalam satu hari, di kegiatan awal anak gimana, istirahat gimana, kegiatan inti bagaimana, sampai ke penutup itu seperti apa, itu running record. Ada lagi yang namanya specimen record. Nah, ini lebih seperti running record tapi lebih detail lagi. Terus ada time sampling yang biasanya untuk mengetahui hambatan anak, keseringan perilaku itu muncul. Nah, itu time sampling. Terus ada lagi ya itu event sampling. Event ya, perilaku. Jadi untuk mengetahui, biasanya untuk mengetahui tentang perilaku menyimpang kalau event sampling. Terus yang terakhir ada yang namanya checklist dan rating scale. Kalau checklist itu biasanya ada prosedur ya, jadi ya tidak dilakukan atau tidak. Nah, ya tidak, kita tinggal checklist ada. Terus kalau rating scale itu ada biasanya garis kontinum. Jadi ada garis kontinum tentang perilaku anak. Ini adalah macam-macam pengamatan yang akan kita amati selama belajar tentang evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, kita akan belajar tentang anekdot record. Jadi teman-teman silahkan mencari data, salah satu aja data tentang anekdot record. Jadi bisa minta ke guru yang sudah pernah melakukan anekdot record, terus nanti di-scan, terus teman-teman bisa mendiskusikannya bersama, atau bisa mencari juga di internet contoh anekdot record itu seperti apa. Oke, sampai di sini kita akan belajar yang pertama ya, anekdot record. Oke, selamat bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.